Di ujung selatan tanah Papua, hidup perempuan-perempuan tangguh. Mereka bukan sekedar penjaga rumah, Nanti kalau besok ada dong bicara. mereka penopang kehidupan. Namun, nama mereka jarang disebut. Kisah mereka jarang diberitakan. Di ruang publik, mereka sering dianggap tidak ada. Dunia politik mungkin dia agak berbeda dengan dunia lainnya. Khusus untuk wilayah selatan, kami harus mengatakan bahwa kepercayaan terhadap perempuan di dunia politik itu masih sangat kurang untuk perempuan Papua Selatan. Kenapa hal ini kemudian kami katakan? Karena kami mengalami itu sendiri. Di tahun 2019 pada saat kami coba maju, terus ada pernyataan-pernyataan yang menurut kami itu menyudutkan perempuan Papua Selatan. Misalnya bahwa pilih perempuan bisa atau tidak, seperti itu. Jangan sampai kita pilih, kemudian suara itu nanti untuk diberikan kepada orang lain. Tapi itu kami tidak pernah diundang untuk acara atau suatu momen atau kegiatan yang berhubungan dengan perempuan macam pelatihan, UMKM. Itu masih sangat macam terlalu sulit. Terus setengah mati, mungkin kurang perhatian begitu untuk kita orang putih harus seperti apa. Situasi ini melahirkan kesadaran baru bahwa pengakuan tidak datang dari atas, tetapi dibangun dari akar. Pengakuan harus datang dari mereka sendiri. Doa bersama perarakan patung Bunda Maria, Arca patung Bunda Maria. Kalau lewat festival ini apa harapannya? Perempuan harus bersatu, perempuan harus berorganisasi. Kita harus bentuk kultur perempuan kultur atau perempuan basis menurut suku yang ada di Papua Selatan, dan ini konsep baru yang akhirnya timbul. Kenapa harus ada yang tadi ketika orang lain mau datang menyentuh kultur yang tadi menjadi orang Awi, itu berbeda dan sangat lama untuk masuk bawa pembangunan, bawa misi pembangunan ke dalam sosialisasi. Itu sangat susah. Maka kenapa orang Ngawi dia harus membentuk ikatannya dulu atau orang Malin. Jadi ketika pembangunan dia datang lewat pemerintah ataupun siapapun dia datang, itu sudah tercipta agen-agennya di dalam. Kita sudah ada di situ sebagai bentuk bahwa ada orang, dan kita sudah dulunya diperdaya. Tapi hari ini kita memberdayakan diri kita. 8 organisasi kultur itu adalah Ikatan Perempuan Malin, Ikatan Perempuan Muyu, Ikatan Perempuan Wambon, Ikatan Perempuan Mapi yang terbagi menjadi Ikatan Perempuan Nyagai dan Nyagar. Lalu Ikatan Perempuan Awuyu, Ikatan Perempuan Asmat, serta Ikatan Perempuan Kombay dan Korowai. Kenapa sangat penting organisasi ini kita bentuk? Itu untuk dia berkembang di dalam komunitas dia. Tapi kalau organisasi kultur ini, kita mengharapkan bahwa kau tumbuh dari kau punya apa yang ada padamu. Jangan jadi orang lain, tapi engkau jadi perempuan Malin sejati di situ untuk membentuk dirimu sebagai perempuan Malin untuk kau keluar dari komunitas, mempersiapkan diri di rumah itu. Kau sebagai perempuan Awiyu, perempuan Asmat, Muyu, Wangbon, Wiyahar, Yagai, kau bentuk diri dengan ini baru keluar. Di dalam
Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Kehadiran mereka mulai diperhitungkan. Ini melihat bahwa perkembangan perempuan Papua Selatan sudah mulai nampak sebenarnya ya. Itu terlihat bahwa sudah mulai ada keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Dan kemudian hari ini sebenarnya peluang lain yang ditawarkan adalah kursi afirmasi yang hasil dari salah satu produk undang-undang Otsus. Nah ini juga bisa dimanfaatkan dalam arti tanda petik yang positif bahwa sebagai perkembangan karir politik perempuan di wilayah Papua Selatan. Saya cukup apresiasi terhadap Asosiasi Perempuan Papua Selatan yang hari ini sudah membentuk kurang lebih 7 kelompok perempuan kultur, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana supaya organisasi basis ini yang memang harus diperkuat. Itu semua berkat kita punya kemauan. Kalau kita mau merubah, kita punya nasib, merubah kita punya hidup, pola pikir. Kita bergabung ke teman-teman yang sudah turut prihatin dengan kita, atau mereka datang untuk memberikan undangan. Kita harus hadir, kita harus semangat, tidak usah takut dan tidak usah malu dan ragu. Kita harus semangat, kita usah pikir ini itu, kita harus saling baku dukung dalam hal apa saja. Kita keluar supaya kita banyak tahu, kita belajar. Maka hari ini mereka berdiri bersama dalam satu rumah besar, Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan. Ini adalah wadah pemersatu perempuan Papua Selatan. Bahwa kalau ini bisa terbentuk dengan baik, dijalankan dengan baik, maka dari sini bisa lahir kader-kader perempuan Papua Selatan. Nah hari ini perempuan mulai bangkit dan berdiri, tetapi satu hal, kita sudah harus bersatu. Walaupun kekurangan, satu kelebihan, kita kumpul menjadi kekuatan di dalam satu forum. Yang sekarang kami ada gagas di Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan. Asosiasi Perempuan Asli Papua Selatan hadir sebagai sebuah wadah untuk saling menguatkan, mengangkat suara perempuan dari kampung hingga kota, dari pasar hingga ruang pembuat kebijakan. Ada pun beberapa harapan-harapan kami, saya secara pribadi sebagai penggerak perempuan asli Papua Selatan di Kabupaten Koke, Provinsi Papua Selatan, kiranya dengan membentuk wadah besar ini, kita berharap bahwa semua perempuan dapat tersentuh baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun perempuan yang ada hidup di kampung-kampung, yang ada hidup di hutan belantara, yang ada hidup di pesisiran pantai, yang ada hidup di tengah rawa-rawa, semua tersentuh dan bisa menikmati buah-buah dari hadirnya Provinsi Papua Selatan ini.